03 30 24 11 032 dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di video ini saya akan menjelaskan tentang mind mapping yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Materi pertama yaitu Psikologi Pendidikan. Yang pertama-tama kita harus tahu apa itu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang memuat pengetahuan dan pemahaman perilaku manusia dan proses-proses psikologisnya yang terjadi dalam konteks pembelajaran dan pengajaran di lingkungan pendidik. Di materi ini yang pertama kita bahas yaitu tentang historical background. Di sini ada 3 perintis terkemuka. Yang pertama ada William James, John Dewey, dan Edward Lee Thorndike. Yang kedua yaitu psikologi pendidikan sebagai suatu ilmu. Di sini sebagai yang pertama yaitu objektif. Yang dimaksud objektif di sini adalah ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Objeknya dapat bersifat ada atau mungkin ada karena masih harus diuji keberadaannya. Yang kedua, metodologis. Metodologis di sini artinya adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Yang ketiga yaitu sistematis. Sistematis di sini artinya yaitu ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objek. Yang keempat, universal. Universal di sini berarti kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum. Karena itu, untuk mencapai tingkat universalitas dalam ilmu-ilmu sosial harus tersedia konteks dan tertentu. Yang kita bahas selanjutnya yaitu ada effective teaching. Effective teaching ini adalah proses penyampaian materi pembelajaran secara sistematis dan bermakna yang mampu membantu siswa memahami, menguasai, dan mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilan yang diajarkan secara optimal. Selanjutnya ada strategi pembelajaran. Di sini ada 2 strategi yaitu yang pertama konstruktivis dan yang kedua yaitu instruksi langsung atau direct instruction. Yang pertama ada konstruktivis. Konstruktivis ini berarti pendekatan pembelajaran yang menekankan pentingnya individu secara aktif, membangun pengetahuan dan pemahaman dengan bimbingan dari guru. Yang kedua ada direct instruction yang berarti guru adalah arah kontrol. Harapan guru yang tinggi untuk kemajuan siswa, waktu maksimum yang dihabiskan oleh siswa pada tugas akademik, dan upaya oleh guru untuk menjaga dampak negatif semaksimal. Mind mapping yang kedua yaitu materi tentang belajar. Sebelum kita membahas materi tentang belajar, kita harus mengetahui dulu tentang apa itu belajar. Jadi di sini belajar adalah proses perubahan yang relatif permanen yang terjadi dalam potensi perilaku yang disebabkan oleh pengalaman. Materi yang kita akan bahas yang pertama yaitu di sini ada paradigma belajar dari UNESCO. UNESCO membagi belajar menjadi 5 bagian. Yang pertama, learning to know. Yang kedua, learning to do. Yang ketiga, learning to learn. Yang keempat, learning to be. Dan yang kelima, learning to live together. Yang kedua, ada belajar menurut paradigma behavioristik. Di sini, belajar menurut behavioristik yang pertama yaitu adanya perubahan dalam perilaku. Artinya, hasil dari belajar harus selalu berwujud perilaku pada yang tampak. Setelah belajar, seorang pembelajar menjadi mampu melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak bisa melakukannya. Yang kedua ada perubahan perilaku yang relatif permanen. Yang ketiga ada perubahan perilaku tidak selalu ditunjukkan segera setelah belajar. Dengan itu bisa berupa potensi perilaku. Yang keempat, perubahan perilaku atau potensi perilaku merupakan hasil dari pengalaman atau latihan. Yang kelima, ada pengalaman atau latihan harus selalu diperkuat. Selanjutnya ada belajar menurut paradigma humanistik. Di paradigma humanistik ini, belajar yang pertama yaitu belajar berarti bagaimana memanusiakan manusia. Yang kedua, bagaimana membuat manusia lebih berarti dan bermakna sehingga dapat mengoptimalkan segala potensi baiknya. Yang ketiga, belajar adalah bagaimana memfungsikan manusia sehingga menjadi manusia seutuhnya. Yang keempat adalah belajar bagaimana agar manusia dapat memfungsikan potensi kemanusiaannya sehingga menjadi manusia seutuhnya. Selanjutnya ada belajar menurut paradigma kognitif dan neofisiologis.
Yang pertama ada kognitif. Di sini belajar menurut kognitif yaitu perubahan dalam struktur kognitif. Selanjutnya ada belajar menurut paradigma kognitif dan neurofisiologis. Yang pertama kognitif yaitu perubahan dalam struktur kognitif. Yang kedua ada neurofisiologis yang berarti terbentuknya hubungan baru antara syaraf yang satu dengan syaraf yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur belajar. Di sini unsur-unsur belajar dibagi menjadi 5, yaitu perilaku, potensial, diperkuat, dan pengalaman atau latihan. Yang pertama adalah perilaku, yang artinya perilaku berubah dari yang sebelumnya belum tahu menjadi tahu, belum bisa menjadi bisa, belum terampil menjadi terampil. Yang kedua ada potensial. Artinya, tidak semua yang dipelajari berimpak pada perilaku, tapi juga adanya perubahan dalam potensi perilaku, seperti sikap, pemikiran, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada diperkuat, yang artinya bisa dengan pengulangan atau dengan reinforcement. Selanjutnya ada pengalaman atau latihan. Artinya di sini ada beberapa alasan perubahan potensi perilaku berbeda dengan belajar. Tubuh kita itu juga berkembang dan potensi perilaku kita tuh juga turut ikut berubah. Misalnya pada anak usia 1 tahun yang bisa berjalan. Anak usia 1 tahun ini merupakan proses kematangan atau perkembangan otot-otot kaki. Itu bukan merupakan proses belajar, tetapi proses perkembangan otot-otot kaki kita. Yang kedua ada gerakan anak untuk melatih keseimbangan supaya tidak jatuh saat berjalan itu juga sama dengan belajar. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Di faktor-faktor ini kita bagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di faktor internal ini kita juga membagi menjadi 2, yaitu ada psikologis dan fisiologis. Yang pertama ada faktor-faktor psikologisnya, yaitu seperti pada kecerdasan, bakat, minat, perhatian, motif, emosi, dan persepsi. Yang kedua ada di faktor fisiologis, yaitu seperti struktur fisik, kondisi fisik, dan nutrisi. Selanjutnya ada faktor eksternalnya, di sini dibagi menjadi 2, yaitu sosial dan non-sosial dan alam. Yang pertama di bagian sosial. Di bagian sosial ini sepertinya manusia langsung, manusia tidak langsung, nilai dan budaya, dan kurikulum. Dan bagian yang non-sosial dan alam, di sini seperti teknologi, iklim, dan kondisi alam. Mind mapping selanjutnya yaitu materi tentang perkembangan kognitif dan bahasa. Sebelum kita masuk ke pembahasan, yang pertama yang kita harus ketahui yaitu apa itu perkembangan. Di sini perkembangan adalah pola perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional yang dimulai pada saat pembuahan dan berlanjut sepanjang hidup. Jadi yang dimaksud di biologis ini yaitu proses biologis adalah menghasilkan perubahan pada tubuh anak dan mendasari perkembangan otak, tinggi, berat badan, dan keterampilan motorik, dan perubahan hormon pubertas. Selanjutnya ada proses kognitif, yaitu perubahan dalam pemikiran, kecerdasan, dan bahasa pada anak. Selanjutnya ada proses sosio-emosional, yang berarti perubahan dalam hubungan anak dengan orang lain, perubahan emosi, dan perubahan kepribadian. Jadi proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional ini saling terkait satu sama lainnya. Jadi sama-sama penting. Selanjutnya ada periode perkembangan. Periode perkembangan ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada bayi. Bayi ini dari umur 18 sampai 24 bulan. Selanjutnya ada anak usia dini dari umur 2 sampai 5 tahun. Selanjutnya ada masa kanak-kanak dan akhir dari usia 6 sampai 11 tahun. Selanjutnya dari remaja itu dari umur 10 sampai 12 atau sampai 18 sampai 21 tahun. Selanjutnya ada dewasa awal, dewasa tengah, dan dewasa akhir. Selanjutnya ada masalah dalam perkembangan. Yang pertama ada natur dan nurtur. Natur di sini berarti warisan biologis. Nurtur yaitu pengaruh lingkungan seperti pengasuhan. Selanjutnya ada masalah berkelanjutan atau terputus. Dan yang terakhir ada early later experience issue, atau sejauh mana pengalaman awal khususnya masa bayi atau pengalaman selanjutnya adalah penentu utama perkembangan anak. Selanjutnya ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan perubahan-perubahan yang terjadi secara gradual dan berurutan pada berbagai proses mental hingga menjadi lebih kompleks dan canggih. Menurut teori Piaget,
Proses kognitif adalah proses apa yang digunakan anak-anak ketika mereka membangun pengetahuan tentang dunia. Piaget juga menekankan bahwa proses ini sangat penting, seperti skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi atau keseimbangan. Yang pertama ada skema. Skema adalah gambaran atau representasi mental tentang suatu konsep atau pengetahuan. Yang kedua yaitu asimilasi. Asimilasi adalah mencocokkan informasi baru dengan skema-skema yang sudah ada. Asimilasi ini mencakup menangani suatu objek atau peristiwa dengan cara yang konsisten dengan sebuah skema yang ada saat ini. Selanjutnya ada akomodasi. Akomodasi di sini berarti mengubah skema-skema yang sudah ada atau menciptakan skema baru sebagai respon terhadap informasi baru. Akomodasi juga terjadi ketika informasi baru tidak cocok dengan skema-skema yang ada. Selanjutnya ada organisasi. Organisasi ini adalah kombinasi proses fisik dan proses fisik. Selanjutnya ada organisasi. Organisasi ini adalah kombinasi proses fisik atau psikologis menjadi satu keseluruhan yang terpadu. Organisasi ini juga bersifat menghubungkan berbagai macam-macam skema. Dan organisasi ini juga memperluas potensi individual agar berhasil menjalani pertumbuhan yang intelektual. Selanjutnya ada ekuilibrasi. Ekuilibrasi ini juga biasa disebut dengan kesetimbangan. Kesetimbangan ini adalah perpindahan dari keseimbangan ke ketidakseimbangan dan kembali lagi ke keseimbangan. Ekuilibrasi ini adalah sebuah proses yang mempromosikan perkembangan pemikiran dan pemahaman yang lebih kompleks. Selanjutnya di sini juga perkembangan kognitif menurut Piaget, yaitu ada tahap-tahap perkembangannya. Yang pertama ada periode sensori motor. Di sini terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Perkembangan yang dimaksud adalah pengetahuan anak diperoleh melalui interaksi fisik, baik dengan orang ataupun objek atau benda. Skema-skemanya baru berbentuk refleks-refleks sederhana seperti menggenggam dan mengisap. Yang kedua pada periode praoperasional, ini terjadi pada usia anak 2-6 tahun. Perkembangan yang terjadi ini anak mulai menggunakan simbol-simbol untuk merepresentasi dunia atau lingkungan secara kognitif. Simbol-simbol ini seperti kata-kata dan bilangan yang dapat menggantikan objek, peristiwa dan kegiatan atau tingkah laku yang nampak. Yang ketiga pada periode operasi konkret, ini terjadi pada anak usia 6-11 tahun. Ini seperti anak sudah dapat membentuk operasi-operasi mental atas pengetahuan yang mereka miliki. Mereka dapat menambah, mengurangi, dan mengubah. Operasi ini memungkinkannya untuk dapat memecahkan masalah secara logis. Selanjutnya pada periode operasi formal, ini terjadi pada anak 11 tahun sampai dewasa. Deskripsinya yaitu periode ini merupakan operasi mental tingkat tinggi. Di sini anak remaja sudah dapat berhubungan dengan peristiwa-peristiwa hipotesis atau abstrak. Tidak hanya dengan objek-objek yang konkret, remaja sudah dapat berpikir abstrak dan memecahkan masalah melalui pengujian semua alternatif yang ada. Materi yang dibahas selanjutnya ada perkembangan bahasa. Di sini bahasa adalah bentuk komunikasi baik lisan, tulisan, atau isyarat atau tanda yang didasarkan pada sistem simbol. Bahasa melibatkan 5 aturan yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Tahap-tahap perkembangan pada bahasa, yang pertama di sini ada ebling, yang kedua ada one word stage, yang ketiga ada two word stage, yang keempat ada telegraphic stage, dan yang terakhir ada multi word stage. Selanjutnya mind mapping tentang variasi individual atau perbedaan individual. Di materi ini terbagi menjadi beberapa pembahasan seperti intelijensi, gaya belajar, kepribadian, dan temperamen. Yang pertama ada intelijensi. Intelijensi atau kecerdasan diartikan sebagai potensi, kemampuan atau berbagai kemampuan untuk mendapatkan dan menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah dan beradaptasi dengan dunia. Selanjutnya ada gaya belajar. Gaya belajar di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada gaya impulsif atau reflektif, yang berarti kecenderungan murid untuk bertindak cepat dan impulsif atau menggunakan lebih banyak waktu untuk merespon dan merenungkan akurasi dari suatu jawaban, menurut Kagan. Yang kedua ada gaya mendalam dan permukaan.
Gaya mendalam di sini artinya sejauh mana murid mempelajari materi pelajaran dengan suatu cara yang membantu mereka memahami makna materi. Kalau gaya permukaan berarti sekedar mencari apa-apa yang perlu dipelajari. Selanjutnya ada kepribadian. Di sini kepribadian merupakan pikiran, emosi, atau perilaku khas yang dipakai seseorang untuk beradaptasi dengan dunianya. Di sini ada Big Five teori seperti stabilitas emosi, ekstraversi, keterbukaan pada pengalaman, kepekaan, dan kepatuhan pada hati nurani. Di sini kepribadian dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada tipe kepribadian sanguin, yang kedua ada tipe kepribadian koleris, yang ketiga ada tipe kepribadian melankolis, dan yang keempat ada tipe kepribadian flegmatis. Dan yang terakhir ada temperamen. Di sini temperamen dibagi menjadi 3. Yang pertama ada easy chilled. Di sini artinya anak memiliki mood positif, cepat membangun rutinitas, dan mudah beradaptasi dengan pengalaman baru. Yang kedua ada difficult chilled, yang artinya anak cenderung bereaksi negatif, cenderung agresif, kurang kontrol diri, dan cenderung lamban dan dalam menerima pengalaman yang baru. Yang ketiga ada slow to warm up chilled, yang artinya anak biasanya beraktivitas lamban, agak negatif, menunjukkan kelambanan dalam beradaptasi, dan intensitas mood yang rendah. Yang terakhir ada mind map tentang pendekatan pemrosesan informasi. Sebelum kita masuk ke materi yang kita akan bahas, kita harus mengetahui dulu apa itu pendekatan pemrosesan informasi. Di sini, pendekatan pemrosesan informasi adalah sebuah pendekatan kognitif di mana individu memanipulasi informasi, memantau dan membuat strategi tentang hal tersebut. Selanjutnya, pendekatan pemrosesan informasi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada sensasi, persepsi, perhatian, memori, dan metakognisi. Yang pertama, mari kita lihat tentang sensasi. Sensasi adalah pengalaman elementer yang segera yang tidak membutuhkan penguraian verbal, simbolis, maupun konseptual, dan terutama sekali hubungan dengan alat indera. Yang kedua ada persepsi. Secara psikologis, persepsi berarti memberi makna terhadap stimulus inderawi yang dipengaruhi oleh latar belakang individu. Yang ketiga di sini ada perhatian. Perhatian merupakan aktivitas mental yang terpusat. Perhatian di sini memiliki 2 bentuk. Yang pertama ada selective attention, yang dimana seseorang memusatkan perhatian hanya pada satu fokus saja. Yang kedua ada divided attention, atau seseorang yang memusatkan perhatian lebih dari satu fokus. Jadi, hal yang terpenting dari perhatian adalah kesadaran atau consciousness dan awareness. Yang keempat di sini ada memori. Memori di sini adalah mempertahankan informasi sepanjang waktu. Di sini memori terbagi menjadi 3 penyimpanan. Yang pertama ada sensory memory, yang kedua ada short term memory, dan yang ketiga ada long term memory. Yang kelima ada metakognisi. Metakognisi di sini adalah pengetahuan dan keyakinan mengenai proses-proses kognitif, serta usaha-usaha sadarnya untuk terlibat dalam proses berperilaku dan berpikir, sehingga meningkatkan proses belajar dalam memori. Selanjutnya di sini ada strategi belajar. Strategi belajar ini adalah proses-proses kognitif yang digunakan secara sengaja untuk tugas-tugas belajar tertentu. Strategi belajar di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada transfer dan yang kedua ada problem solving. Nah, itulah penjelasan mind mapping yang saya buat pada materi psikologi pendidikan yang saya pelajari di semester 2 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.